Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan serta selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sumber daya alam, pekerjaan, serta pemanfaatannya. Melalui membaca puisi, siswa dapat menjelaskan isi dan makna puisi. Melalui pengamatan dapat menjelaskan keragaman fisik, ras, cita-cita, dan suku bangsa. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk tema kali ini. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Berdasarkan ketersediaan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air, tanah, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat perbaharui, yaitu sumber daya alam yang apabila dipakai secara terus-menerus akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi, batu bara, biji besi, marmer, belerang, nikel, dan sebagainya. Sumber daya alam tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya ada tumbuhan, ada air, ada udara, ada tanah, ada hewan, dan sebagainya. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada marmer, ada nikel, ada kaolin, ada biji besi, ada biji timah, ada fosfat, ada batu bara, ada emas, dan ada perak. Di mana sumber daya alam yang tidak dapat perbaharui itu dapat sekali dimanfaatkan. Contohnya adalah minyak bumi. Pemanfaatan minyak bumi ini biasanya untuk kendaraan bermotor seperti bensin, minyak tanah, aftur, dan solar. Sedangkan batu bara biasanya digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Biji besi biasanya digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga seperti sendok dan garpu. Sedangkan marmer adalah bahan untuk bahan bangunan rumah atau gedung. Belerang biasanya sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Sedangkan boksit merupakan bahan dasar pembuatan aluminium untuk panci atau wajan. Emas dan perak merupakan bahan baku pembuatan perhiasan. Nikel adalah bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Sedangkan gas alam merupakan bahan bakar alternatif yang digunakan seperti untuk kompor gas. Sedangkan garfit adalah bahan pembuat pensil dan isi baterai. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui beserta pemanfaatannya. Nah, anak-anak, biasanya seorang penyair akan mengungkapkan perasaan dan isi dalam hatinya dalam sebuah karya sastra. Nah, langkah-langkah untuk mengetahui hal-hal yang ingin disampaikan oleh penyair di dalam puisi diantaranya adalah membaca puisi dengan secara seksama, menuliskan hal-hal penting dalam puisi, menentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi, menuliskan kata-kata sulit dalam puisi, kemudian kalian menemukannya dalam kamus atau bertanya kepada orang tua, kemudian mendiskusikan dengan temanmu terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Menjelaskan makna puisi artinya menjelaskan maksud atau hal yang terkandung di dalam puisi. Menjelaskan makna puisi itu dilakukan dengan melalui pengalaman dan pengetahuan. Karena setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memaknai puisi adalah membaca puisi dengan seksama dengan cara dibaca berulang-ulang agar kita mengetahui tema dari puisi tersebut. Setelah itu kita mencatat hal-hal pokok yang disampaikan dalam puisi, bisa berupa peristiwa, bisa berupa
tokoh, bisa berupa kejadian dan sebagainya. Baru setelah itu kita menyusun catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan. Selanjutnya adalah tugas kalian membuat puisi tentang cita-cita minimal 2 bait dan dituliskan di buku tematik. Anak-anakku sekalian, setiap orang memiliki cita-cita. Cita-cita yang berbeda. Perbedaan ini dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik tersebut diantaranya ada budaya. Budaya ini diantaranya termasuk suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, dan musik. Juga ada yang karena perbedaan hobi, diantaranya ada hobi makan, ada hobi bermain, dan ada hobi traveling. Juga karakteristik sifat, ada yang sifatnya lemah lembut, penyayang, dan sebagainya. Selain itu, yang membedakan juga adalah sumber daya alam dan pekerjaan yang di sekitarnya yang mempengaruhi cita-cita seseorang yang ingin dicapai. Contoh pekerjaan yang membutuhkan saling kerjasama. Karena di antara kalian kan mungkin ada yang ingin cita-citanya sebagai nelayan. Nelayan biasanya pergi melaut tidak sendiri. Antar pelayan tentunya harus bekerja sama dalam menangkap ikan agar tangkapan ikannya harus memperoleh hasil memuaskan. Kemudian ada yang cita-citanya adalah sebagai pegawai kantor. Suatu perusahaan apabila antar pegawai atau kantor atau atasan saling bekerja sama, maka dapat memberikan lingkungan yang nyaman sehingga memberikan semangat dalam bekerja. Sehingga apabila sikap saling tidak mempedulikan mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. Tetapi kalau kita saling bekerja sama akan menciptakan lingkungan nyaman dan sehingga membuat semangat dalam bekerja. Kemudian ada yang mungkin cita-citanya ingin jadi berkebun teh. Berkebun teh membutuhkan kerjasama. Dengan pembagian kerja yang adil akan memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Ini adalah gambar nelayan yang sudah mengambil ikan dari laut sehingga hasilnya sangat memuaskan. Ini adalah merupakan gambar pegawai kantor yang dibutuhkan kerjasama di antar pegawainya. Ini adalah gambar perkebun teh yang dibutuhkan kerjasama sehingga mereka bekerja dengan ikhlas. Nah, manfaat keragaman karakteristik individu di antaranya adalah satu, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing, kemudian saling bertukar ide dan atau pendapat, saling memberikan saran atas kekurangan masing-masing sehingga dapat belajar tentang hal-hal yang baru terutama untuk meneladani sifat positif. Karakteristik keragaman yang terdapat di rumah juga terjadi di sekolah. Setiap anak pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Tidak hanya cita-cita saja yang berbeda, tentunya setiap anak mempunyai visi, keras, suku bangsa yang berbeda-beda. Tetapi tidak menjadi penghalang untuk saling berteman dan mendukung antar teman dalam mencapai cita-citanya. Maka dari itu setiap anak harus saling menghargai satu sama lain. Ini adalah contoh berbagai cita-cita di antara teman kalian. Ada yang jadi dokter, polisi, karyawan, astronot, koki, dan lain sebagainya. Demikian dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.